Hari ini kita bakal ngebahas kok kehidupan ini harus menganut standar tok sih. Jadinya tekan kayak si itu mah pakai barang bagus, si ini mah pakai barang bagus. Ya, bagus atau enggaknya mah tergantung sama kamu Niners. Pertama kali nih kamu gajian, dipakai buat apa sih? Aduh, kok gajinya masih pas-pasan nih. Tapi keinginan kita kok selangit ya. Pengeluaran yang kita keluarin sama pemasukannya kok tidak seimbang. Hai Niners, balik lagi barengan sama Sevia Dara. Hari ini kita bakal ngebahas kok kehidupan ini harus menganut standar tok sih. Harusnya kamu punya standar hidup kamu sendiri. Jangan ikutin sosial media. Jadinya tekan kayak si itu mah pakai barang bagus, si ini mah pakai barang bagus. Ya, bagus atau enggaknya mah tergantung sama kamu Niners. Mau kamu pakai barang branded juga kalau nggak cocok di badan kamu dan di outfit kamu mah jelek jadinya, ya kan? Tapi gue jadinya kepo Niners. Pertama kali nih kamu gajian, dipakai buat apa sih? Buat self reward, buat traktir keluarga, buat traktir sahabat, atau buat traktir selingkuhan. Dipakai uangnya buat apa? Bayar ke kasir biliar ya, kayak yang lagi viral bercanda, nggak usah dibahas, itu di skip aja ya. Ya sebagai fresh graduate, gue juga tahu banget mungkin gaji kamu masih ada di range kayak 2-4 juta. Karena ada beberapa dari kamu juga yang masih kerjanya part time atau intern sekarang kan. Jadi ngerasanya kayak aduh kok gajinya masih pas-pasan nih. Tapi keinginan kita kok selangit ya. Pengeluaran yang kita keluarin sama pemasukannya kok tidak seimbang. Dimana lagi kita mencari uang, begitu kan pertanyaan kamu kan ya. Jangan salahin gajinya, salahin keinginan kamu. Kenapa terlalu tinggi Niners, ya ampun. Coba gue mau tanya ya, sekarang kan banyak banget orang yang kayak gue mau beli barang-barang branded. Gue mau tanya buat apa, coba gue tanya, jawab sekarang juga. Gak akan dilanjutin kalau gak dijawab nih. Lagian aneh, gak semua barang branded juga bagus dipakai sama kamu. Tadi gue juga udah bilang, ada satu fakta dari finvlog.co, ada 70-75% orang yang suka belanja produk bermerek adalah kalangan dari menengah ke bawah. Sampai ada fenomena juga, namanya fenomena mass luxury. Apalagi itu teh Niners, ya ampun. Yaudah kita langsung bahas di MBU, memang butuh uang. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Jadi, konsumen kelas menengah ini beli produk mewah. Salah satunya dipicu karena adanya fenomena mass luxury. Iya, buat kamu yang haus validasi, gila dia udah mapan, udah bisa beli barang-barang branded. Padahal mah pas dipakai, kayak tas 15.000 di pasar pagi, ya kan? Jadi tolonglah, jangan terlalu haus validasi gitu Niners ya. Karena gue tahu banget di era digitalisasi ini pasti banget kamu setiap hari scroll sosmed, setiap hari scroll TikTok, Instagram, dan kamu tuh pasti setiap hari juga nge-compare gaya hidup kamu sama gaya hidup influencer atau gaya hidup teman-teman kamu. Ya sekarang mah gini Niners ya, gaji orang beda-beda, keperluan orang beda-beda, keinginan orang beda-beda. Kalau teman kamu gajinya 30 juta per bulan ya nggak apa-apa, terserah dia mau pakai barang-barang branded. Lah ini kamu gaji juga UMR, beli tas harganya 8 juta. Sisanya apa? Pakai pay later? Jangan dong, ya ampun. Gak lengkap gitu loh rasanya kalau nggak ngebanding-bandingin diri kamu sama orang-orang yang ada di sosmed. Karena kan tiap hari kerjaan kamu ya pasti ya scroll TikTok, scroll Instagram tuh udah pasti, sosial media tuh udah pasti Niners ya. Padahal faktanya ada dari Adrian World University, 2 minggu tanpa sosial media itu bikin otak kita jauh lebih muda 10 tahun. Ya, jadi nanti si sistem saraf yang ada di otaknya itu lancar, nggak terpaku sama sosial media, nggak gitu. Jadi kalau misalnya kamu nih ngerasa kayak otak kamu udah mumet, kerjaan misalnya kayak gitu, jangan dipakai untuk main sosial media lagi. Karena apa? Karena makin mumet otaknya sayang ya. Menurut gue lu pada diaktif dulu nih sosial media, TikTok dan kawan-kawannya 2 minggu aja. Gue yakin
hidup lu jauh lebih tentram nanti Niners ya. Kadang nih suka nggak kerasa ternyata kayak kita tuh udah scroll TikTok atau Instagram tuh udah 1 jam, udah 2 jam sampai lupa makan, lupa tidur. Apalagi tuh kalau misalnya kamu nih udah mau tidur terus biar ngantuk scroll dulu terus jadinya malah nggak ngantuk-ngantuk dan kualitas tidur kamu juga menurun. Nanti berdampaknya kemana? Ke kesehatan kamu juga gitu. Sampai pada akhirnya media sosial itu nggak bentuk persepsi hidup yang sempurna. Jangankan gitu ya. Pasangan juga ada standar TikToknya, gaya hidup ada standar TikToknya, gaya makan ada standar sosmednya. Heboh, kenapa sih segala sesuatu teh harus berdasarkan standar sosial media? Jangan kayak gitu nanti Niners ya. Kamu setuju nggak sama statement ini? Coba kalau setuju komen di bawah ya. Soalnya banyak banget orang-orang yang ngebandingin hidupnya dia sama standar sosial media nanti Niners. Kumparan.com juga bilang ekspektasi seseorang di sosial media ini sangat tinggi sehingga mereka nggak punya tatanan hidup yang lebih baik. Ya iya, orang kamu compare-nya sama influencer-influencer yang ada di sosmed, mereka mah gajinya nggak kayak kamu 5-10 kali lipat kali nanti Niners. Elah. Tren yang ada di sosial media itu bikin seseorang punya standar tentang hidup yang sempurna sehingga dapat merusak standar hidup alami manusia. Ini juga yang bikin naluri manusia yang tidak pernah merasa cukup tuh meningkat nanti Niners ya. Kok kurang mulu, gaji yang gue dapetin kok kurang terus, kok abis terus, ya itulah. Karena kamu tidak bisa menyampingkan ego kamu dibandingkan kebutuhan kamu nanti Niners. Konten yang sering muncul di FYP TikTok kamu itu mempengaruhi cara seseorang melihat dunia. Udah pasti termasuk gaya hidup, tren fashion, terus kayak standar kecantikan, kayak kalau orang tuh tan sedikit, banyak orang yang bilang kayak maghrib ada senjanya cakep. Lu juga daripada kayak tepung terigu, repot kan say? Ya jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu nanti Niners. Kamu harus punya standar hidup kamunya sendiri. Kamu udah harus tahu nih yang dibutuhin sama hidup kamu tuh apa. Jangan keinginan lebih besar daripada kebutuhan, tapi biarin kebutuhan lebih besar daripada keinginan. Contoh misalnya kita nih beli tas harganya 8 juta. Sedangkan kebutuhan kamu ada di range 5 juta. Kamu lebih pilih mana? Kalau misalnya kamu lebih pilih kamu beli tas harganya 8 juta, menurut gua kayak wah lu sakit bro. Nanti kebutuhan kamu tuh sandang, pangan, papan kamu tuh tidak terisi, tidak terpenuhi atau kayak gimana? Banyak loh orang yang terpengaruh dan ngikutin tren tanpa sadar sampai semuanya tuh ya standarnya ya sosial media. Dikutip lagi dari Hops.id, banyak orang yang akhirnya pakai produk luxury cuman pengen dianggap kalau dia tuh mapan. Pengen dianggap tuh wah nih finansialnya udah stabil nih, udah bisa nih beli barang-barang branded katanya gitu ya. Barang-barang luxury itu dianggap sebagai simbol kesuksesan katanya. Aduh gue ketawa banget sih kalau misalnya dianggap sebagai simbol kesuksesan. Ya balik lagi ya, mereka bakal rela ngeluarin uang segitu banyaknya tuh walaupun si kondisi finansialnya juga sepenuhnya ya belum stabil. Biar apa? Biar diakuin katanya gitu ya. Bro, diakuin mah bukan karena barang-barang brandednya, tapi karena value yang kamu punya, Edan. Bisa wae si Dara mematahan batur ya, Beb ya. Jadi kadang pakai barang-barang branded itu bukan cuma buat dapetin kualitas yang baik, tapi tentang identitas dan pengakuan sosial kalau dia tuh orang yang mapan katanya gitu. Menurut hypeabis.id, kalau dilihat lebih dalam lagi si fenomena mass luxury ini bisa dipandang dari sisi psikologi manusia. Sebagai individu, mereka dibebankan untuk memenuhi standar konsumsi yang sudah ditetapkan oleh kelompok agar mereka bisa diakuin. Contoh misalnya kamu punya geng nih. Dari 5 orang geng atau 5 orang ya teman-teman kamu, 3 diantaranya pakai barang-barang branded karena dia keluarganya udah stabil lah kasarnya, finansialnya bagus. Nah 2 lagi itu pakai barang-barang yang kayak ya udah biasa aja gitu, yang bagus tapi nggak branded. Terus si 2 orang ini tuh minder, enggak, gue harus sama kayak teman-teman gue harus pakai barang branded. Ya elah.
Jangan kayak gitu nanti Niner. Semua barang bagus kok kamu pakai kalau memang kamu pede dan itu sesuai sama looks kamu nanti Niners. Nggak mesti kayak teman kamu pakai A kamu harus pakai A juga, enggak. Teman kamu pakai A, barang A yang kamu pakai tuh belum tentu cocok gitu loh, paham kan? Tolonglah ya, jangan selalu di kayak gue sama temen gue tuh harus sama, enggak ya. Makanya mulai dari sekarang kamu biasain hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya ya. Karena kamu bukan Luna Maya. Kalau kamu Luna Maya nggak apa-apa, hidup di dunia maya. Dunianya Luna Maya begitu. Tapi kan kamu punya standar hidup sendiri nanti Niners. Apa-apa standar TikTok, apa-apa standar Instagram, apa-apa standar influencer A, B, C, D dan lu aja beli skincare gara-gara ini kan. Oh ini dipakai sama si artis A, dipakai sama influencer B, dipakai sama aktor C misalnya kayak gitu. Belum tentu skincare-nya cocok di muka kamu. Nah barang-barang juga kayak gitu ya. Ingat ya nanti Niners ya, jangan terlalu kemakan standar sosial media lah. Kamu boleh buat beli barang-barang branded juga boleh sebenarnya nanti Niners. Tapi ingat nih kualitasnya bagus atau enggak, kamu butuhin atau enggak. Kalau dari pribadi, misalnya aku beli tas yang branded kasarnya gitu, aku tuh harus tahu dulu nih kualitasnya bagus atau enggak, bisa tahan berapa lama. Misalnya aku beli backpack nih, harga backpacknya tuh let's say 2,5 juta lah. Wah ini udah lumayan mahal buat gue nih, gue harus tahu nih dia awet atau enggak, gampang putus atau enggak, bisa bawa banyak barang atau enggak, fungsional atau enggak. Kalau semuanya memang udah terpenuhi, ya udah gue beli nih tas harganya 2.500.000, tapi bisa gue pakai selama 5 tahun ya nggak masalah nggak sih? Tapi kalau kamu beli tas kayak kecil banget misalnya tuh, atau nggak segede gini lah si tasnya ya, biar apa? Biar gaya doang, ya gue tampol juga nih lama-lama. Aneh deh, kenapa ya orang-orang tuh pada hidup sesuai sama standar sosial media. Aduh aku nggak ngerti. Jangan hidup cuman buat mendapatkan validasi dari orang-orang dan ngikutin standar sosial media nanti Niners ya. Ingat gue ingetin aja, yang diupload sama orang-orang di sosial media itu cuman highlight hidupnya aja, nggak semuanya, nggak keseluruhannya. Yang gue upload di sosial media gue adalah yang bagus-bagusnya aja, bukan yang mewek-meweknya. Yaitu ingat ya, yang bahagia-bahagianya diupload, yang bagus-bagusnya diupload. Ya lo juga nggak tahu nanti di belakang layarnya tuh kehidupan mereka kayak gimana, susah payahkah mereka untuk bayar cicilan, kan nggak tahu sebenarnya nanti Niners ya. Jadi mending kita kejar mana yang emang kita butuhin dan mana yang kita inginin. Nah ini dipikirin dulu nih. Oh ini gue udah urgent banget nih sama yang dibutuhin ini, yang diinginkannya dikesampingkan saja. Begitu nanti Niners. Jangan mau hidup di bawah persepsi orang, belinya yang butuh-butuh aja. Dan kamu, ya aku saranin sih sebenarnya nanti Niners, kalau memang kamu sudah kerja dan sudah dapetin finansial yang stabil, kamu better ya daripada uangnya dibeliin barang-barang branded, kamu better masukin uangnya ke tabungan versi tabungan urgentnya. Karena gue takut maksudnya in this economy tiba-tiba terjadi satu dan lain hal, lu nggak punya tabungan gitu, nggak punya dana urgent. Ya kalau gue mikir sih mending gue tabung ke dana urgent, kecuali memang kalau ada uang lebih. Let's say misalnya dari semua gaji kamu udah nabung, kamu udah penuhin kebutuhan kamu, masih ada sisa nih 500.000, kamu mau self reward, ya udah itu mah boleh, bonus. Tapi self reward juga nggak tiap minggu sayang ya, tolong ya, itu boros berkedok self reward nanti Niners ya. Gak harus punya barang mewah biar bisa diakuin sama orang-orang, tapi cukup tunjukin kalau kamu punya value, kamu jadi orang baik, kamu punya hal yang bisa dijual di dalam diri kamu. Sebenarnya nanti Niners punya skill yang bisa ditunjukin, dengan itu orang juga jauh lebih respect sama kamu, jauh lebih bisa nganggap kamu. Makanya gue tekanin sekarang, perbanyak value di dalam kehidupan kamu, perbanyak skill dan jadi orang baik biar orang respect sama kamu, bukan karena barang yang kamu pakai. Diakuin itu pakai skill, bukan pakai shopping. Diakuin itu pakai value, bukan pakai apa? Finansial kamu. Begitu nanti Niners ya. Jadi mulai sekarang
Tolong bijak ngatur uang indeks ekonomi untuk masa depan kamu yang jauh lebih cerah. Jangan terlalu ngikutin standar TikTok, Instagram, sosial media, dan kawan-kawannya. Karena hidup kamu yang jalanin kamu sendiri. Sampai bertemu di episode MBU selanjutnya. Memang butuh uang. Bye-bye!